Halo speakers, berjumpa lagi dengan Sandal Movie. Kabar baikkah di sana? Apapun profesinya, semoga ditambahkan kesehatan, tambah banyak rezekinya, pastinya yang barokah. Kali ini Sandal Movie akan merangkum alur film yang menceritakan dari keluarga kerajaan yang mempunyai 7 orang anak pada masa dinasti Song yang akan menyelamatkan kerajaan dan melakukan aksi penyelamatan sang ayah yang terjebak di peperangan melawan kekaisaran pada masa itu. Oke, baiklah Besti, menarik kan? Tanpa tengok kanan kiri, tutup pintu sambil ngiler, yuk kita lanjut pada alur ceritanya. Film diawali diperlihatkan 2 anak jenderal yang sedang menjalani hukuman cambuk. Namanya Yan Yangzhou dan Yan Yanxi di hadapan para saudara dan ibunya karena dianggap melakukan sesuatu yang telah merugikan nama keluarga mereka yang merupakan keluarga bangsawan. Hal itu terjadi dikarenakan Kaisar Klan melakukan pertandingan untuk merebut seorang putri yang sangat cantik, namanya Putri Caimei. Ini orangnya. Nah, namun ternyata Putri Caimei merupakan kekasih Yang Yanzhou. Yanzhou meminta pada ayahnya melamarkannya, akan tetapi sang ayah melarangnya karena anak dari keluarga Pan Bao mencintai Putri Caimei. Sedangkan sang ayah tidak mau hubungan dengan keluarga Pan semakin buruk. Saat pertandingan gelap itu dimulai, Yan Yanxi, adik Yan Yangzhou, ternyata yang mengikuti pertarungan dikarenakan ia tahu kalau Pan Bao akan melakukan kecurangan hingga akhirnya di dalam istana, kakak perempuan Pan Bao memohon pada kaisar untuk menghukum keluarga Yang atas kematian adiknya. Namun Putri Caimei datang memberi pembelaan pada keluarga Yang bahwa kematian Pan Bao merupakan sebuah kecelakaan. Nah, suasana menjadi berubah setelah prajurit melapor bahwa menara penjagaan di utara memberi sinyal bahwa para tentara hitam akan melakukan aksi penyerangan. Kaisar pun memastikan adanya peperangan tersebut. Lalu kemudian Kaisar memerintahkan pada Jenderal Yang untuk memimpin pasukan dengan membawa 6.000 pasukan terbaiknya. Akan tetapi Pan Bao mengajukan menjadi pemimpin peperangan tersebut. Maksud dan tujuan supaya bisa membalas dendam atas kematian anaknya kepada Jenderal Yang. Akhirnya Kaisar pun menyetujui permintaan Pan Bao, sehingga Pan Bao menjadi komandan pasukan sedangkan Jenderal Yang memimpin di baris terdepan. Malam harinya, terlihat istri Jenderal Yang diselimuti kesedihan dan khawatir yang akan terjadi pada suaminya nanti di medan peperangan. Namun Jenderal Yang berusaha meyakinkan pada istrinya. Keesokannya, Jenderal Yang Yi sudah tiba di tempat peperangan, yaitu di Pantai Pasir Emas yang menjadi tempat puncak peperangan antara Kerajaan Song Utara yang dipimpin Jenderal Pan dengan Kerajaan Hitam yang dipimpin Ye Yuan. Namun tak lama peperangan, Jenderal Pan Bao dan pasukannya meninggalkan Jenderal Yang Yi dan membiarkan terkepung oleh musuh. Jenderal Yang terkena busur panah beracun hingga dia terjatuh, akan tetapi dia masih bisa menyelamatkan diri. Mengetahui itu, prajuritnya segera menyelamatkan jenderalnya. Wow, tetapi mereka semua terkepung di Gunung Serigala. Beberapa hari kemudian, Sehua, istri Jenderal Yang mendapati mimpi buruk, segera menemui gurunya di kuil untuk meminta petunjuk kepadanya. Namanya Guru Guigu. Apakah keluarganya akan mendapatkan kemalangan atau keburukan? Saat istri Tuan Yang bertanya lagi, malah sang guru mencueki dan meninggalkannya mereka berdua. Lalu kemudian istri Tuan Yang ikut serta pergi dari tempat itu dengan membawa sedikit kekecewaan. Namun tak jauh dia turun, ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata anak itu disuruh Guru Guigun menyampaikan sepotong surat kecil.
Esok harinya, ketujuh anaknya sudah menunggu sang ibu. Lalu istri Tuan Yang memanggil anak pertamanya, yang Ping namanya, memberitahukan pesan yang didapat dari guru Guigu, yaitu 7 orang akan pergi dan hanya 6 yang akan kembali. Yang Ping bersedia kalau mengorbankan dirinya membawa pulang sang ayah bersama ke-6 adiknya. Dengan penuh kecemasan, Nyonya Yang pergi ke istana untuk meminta persetujuan kaisar mengirim ke-7 anaknya ke medan pertempuran guna menyelamatkan Jenderal Yang Yi. Sedangkan ke-7 bersaudara berpamitan pada pasangan masing-masing. Putri Cai Mei menemui saudara ke-6 Yan Yanzhou untuk memberi semangat dan agar segera kembali pulang padanya setelah peperangan berakhir. Lalu kemudian Nyonya Yang menyiapkan keberangkatan anak-anaknya dan memberi restu pada mereka semua. Dengan jiwa kesatria, mereka dan pasukan berangkat ke medan pertempuran dengan menunggangi kuda masing-masing. Yang Ping memimpin adik-adiknya bersama pasukan kecil yang sudah terlatih. Mereka pun melewati di suatu tempat. Di tempat itu terdapat pemandangan yang mengerikan. Di sana juga terdapat banyak mayat berserakan dan dipenuhi banyak darah. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan pada akhirnya mereka akan menghadapi ribuan pasukan musuh yang telah menunggu. Sedangkan pasukan Yang Ping dan saudaranya hanya segelintir saja. Tapi dengan keberaniannya mereka semua tidak gentir sedikit pun. Dengan strategi dan kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa membuat musuh kocar-kacir dan bisa membongkar pertahanan musuh. Lalu mereka segera melanjutkan perjalanannya ke Gunung Serigala untuk menemui sang ayah. Setibanya di Gunung Serigala, ke-7 bersaudara itu menemui sang ayah. Beberapa pasukan masih setia mendampinginya, meskipun dengan kondisi panah menancap di punggungnya. Sang ayah memberikan fakta pada anak-anaknya bahwa Ye Yuan sengaja tidak memberikan serangan padanya, bertujuan agar ke-7 anaknya datang menyelamatkannya. Dan saat mereka datang, Ye Yuan akan menyerang anaknya dan dengan mudah membalas dendam atas kematian ayahnya yang telah terbunuh oleh Jenderal Yang pada masa peperangan masa lalu. Kemudian Jenderal Yang menyuruh Yang Ping untuk membawa adik-adiknya pulang. Akan tetapi dia menolaknya dikarenakan misi mereka adalah menyelamatkan sang ayah, dan itu demi janji kepada sang ibu. Yande, anak kelima dari ke-7 bersaudara, mengobati sang ayah yang ditemani oleh Yanzhou dan Yanxi. Yanxi tidak tahan melihat ayahnya kesakitan. Dia merasa sangat bersalah atas perbuatannya di masa lalu hingga berakibat seperti ini. Dia memutuskan meninggalkan Gunung Serigala untuk menemui Tuan Pan di benteng Wanchao agar supaya mendapatkan bantuan dan bisa menyelamatkan sang ayah. Yanzhou menyusulnya, akan tetapi sudah tidak ditemukan lagi. Sementara Yan Ping dan pasukan lain berusaha mencari jalan pintas, namun tiba-tiba dia mendapatkan serangan dari Jenderal Ye Yuan yang menggunakan ketepil raksasa. Serangan tersebut membuat pasukan Jenderal Yang banyak yang terluka. Hingga akhirnya Jenderal Ye Yuan memerintahkan pada pasukan hitam untuk memporak-porandakan benteng pertahanan Jenderal Yang. Sangat menegangkan karena pertarungan itu tidaklah imbang. Namun ke-6 anak Jenderal Yang menunjukkan kehebatannya untuk melawan pasukan hitam.
sampai akhirnya Kapten Wu dari Jenderal Yang tewas, sedangkan keenam anaknya berhasil lolos dengan membawa ayahnya yang kondisinya semakin memburuk. Lalu mereka semua berhasil keluar dari Gunung Serigala. Setelah beberapa hari dalam perjalanannya yang melewati gurun pasir, ayahnya terjatuh dari kuda karena kondisinya bertambah semakin sekarat. Lalu keenam saudara itu memutuskan untuk beristirahat di suatu kuil yang dekat di sana. Di kuil, mereka memberi ayahnya minum, akan tetapi dimuntahkan. Melihat itu, saudara keenam meminta maaf kepada sang ayah karena tidak berhasil menjaga adiknya. Lalu kemudian ayahnya memberi nasihat dengan menahan rasa sakitnya dan berjanji akan menikahkan dengan putri Cai Mei. Setelah beristirahat, dalam setengah tidurnya, Jenderal Yang melihat anak-anaknya sedang mengobati luka masing-masing. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, Yanxi sampai di kediaman Pan Bao. Dia meluapkan amarahnya kepada Jenderal Pan. Lalu kemudian Yanxi meminta bantuan pada Jenderal Pan. Namun Jenderal Pan tidak menghiraukannya dikarenakan masih sakit hati atas kematian anaknya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Jenderal Pan memerintahkan pasukannya untuk melepaskan busur anak panahnya. Lalu kemudian Jenderal Pan menyuruh pasukannya untuk membuang mayat Yanxi. Kembali pada Jenderal yang sedang bermimpi bertemu dengan guru Guigu. Dia diminta oleh gurunya untuk memilih bertahan hidup atau mati. Akhirnya dia memilih mati. Melihat ayahnya mati, keenam anaknya terlihat sangat sedih dan kecewa. Namun Yang Zhou bersikukuh ingin membawa mayat sang ayah pulang karena memenuhi janjinya pada sang ibu. Akhirnya semua saudaranya mensetujuinya. Di perjalanan pulang, mereka keenam saudara itu merasakan bahwa Jenderal Ye Yuan dan pasukannya semakin dekat. Kemudian Yang Ping dan Yang Qin memutuskan akan menghadang Jenderal Ye Yuan dan pasukannya, sedangkan keempat saudara yang lain untuk melanjutkan perjalanannya. Yang Ping memberitahukan pesan ibunya kepada Yang Qin, yaitu 7 orang akan pergi dan 6 yang akan kembali. Dia sebagai anak pertama diberi tugas oleh sang ibu untuk memimpin penyelamatan sang ayah dan membawa pulang adik-adiknya. Kini Yang Ping akan melawan pasukan hitam seorang diri. Dengan kehebatan dia miliki dan keberaniannya, dia menghajar para pasukan hitam. Dan akhirnya dia pun tewas di tangan Jenderal Ye Yuan. Tak lama dari itu, Yang Qin datang ingin menolong kakaknya. Dia pun melakukan penyerangan kepada pasukan hitam seorang diri. Akan tetapi nasib berkata lain. Dia akhirnya menyusul kakaknya alias tewas. Kembali pada pasukan hitam yang masih terus mengejar keluarga Yang. Sedangkan keluarga Jenderal Yang sudah tiba di menara sinyal milik Kekaisaran Song Utara. Di sana terdapat para penduduk yang akan membantunya. Dengan menjebak pasukan hitam, terjadilah pertarungan putra keempat dan kelima. Merasa dirinya sudah tak mampu melawan banyaknya pasukan hitam,
Lalu mereka berdua mendorong pasukan hitam ke jurang hingga juga ikut terjatuh. Kembali pada Yanzhou dan Yan An yang terus berlari dari kejaran pasukan hitam. Namun tiba-tiba akhirnya Yan An memutuskan untuk mencari pemilik anak panah itu, sedangkan Yanzhou disuruh membawa ayahnya pulang. Beberapa anak panah melesat ke arahnya menghindari serangan tersebut. Kemudian dia juga membalas melepaskan anak panah miliknya hanya menggunakan indera pendengar saja. Pandangan mereka berdua terhalang oleh ilalang hingga mereka tidak tahu siapa dan di mana keluarnya anak panah itu. Hingga akhirnya akan tetapi ternyata saudara ketiga tewas oleh Jenderal Yu Yuan. Kini terlihat hanya sisa saudara keenam yang sudah hampir sampai di perbatasan Yanmei. Dia masih menunggu kedatangan saudara yang lain, namun satu pun tidak ada yang nampak. Ternyata Jenderal Yu Yuan berhasil menangkap Yanzhou, lalu pertarungan sengit pun dimulai. Pada awalnya Yanzhou kalah dalam pertemuan tersebut. Namun tiba-tiba Jenderal Ye Yuan tewas di atas tombak Yan Yangzhou. Yanzhou kembali meneruskan perjalanannya dengan menggendong sang ayah. Ternyata di perbatasan ibu dan kekasihnya sudah menunggunya. Setelah ayahnya sudah di pangkuan sang ibu, mereka semua sedih atas gugurnya Jenderal Yang dan keenam anak putranya. Lalu film pun selesai. Terima kasih Besti telah menonton sampai selesai. Semoga sahabat Sandal Movie senang dan terhibur. Bila ada kekeliruan atau alur yang kurang mengasihkan, maafin aja Besti. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subrek dan like agar Apin lebih semangat lagi. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye bye bye.